Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman online OJK yang sekarang itu mewakilkan penagihannya kepada lembaga atau perusahaan penagihan untuk menagih nasabahnya melalui online ataupun offline ya, atau didatangi gitu ya. Nah, di sini Anda sedang menatap hal tersebut. Nah, di sini ada memo kolektor yang mana nanti kita akan bahas sehingga kita bisa mengerti apa yang harus dilakukan dan kita tidak perlu takut-takut lagi dengan hal-hal seperti ini. Gitu, oke. Nah, langsung saja kita bahas ya. Ini saya download dulu atau saya sudah download ininya ya. Nah, di sini sama ya ini ya. Jadi di sini dari PT Mitra Koleksi Mandiri. Ya, alamatnya sekian dan langsung saja kita baca di sini ya. Memo kolektor ya, kepada yang terhormat, ini nama nasabahnya di blur gitu ya. Sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran di kredit pintar yang diwakilkan penagihannya oleh PT Mitra Koleksi Mandiri dengan nomor order ID tidak ada ya, atas nama Trisno Urip siapa-siapa ini gitu kan ya, dan telah jatuh tempo pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2024. Adapun pembayaran tagihan tersebut sudah tertunggak selama 78 hari dengan total tagihan sejumlah 3.315.006 perak. Untuk menghindari denda harian yang akan terus berjalan, mohon segera melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ya, ini tertanda-tertandanya dan di sini ada note jangan melakukan pembayaran ke rekening pribadi. Abaikan surat ini jika sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi ketika Anda didatangi oleh DC lapangan itu jangan pernah melakukan pembayaran ke rekening DC tersebut atau secara cash ya. Ingat, ini adalah pinjaman online. Pinjamnya online, bayarnya juga online. Oke, tidak ada yang namanya seperti leasing gitu ya, bayarnya ke kolektornya dan lain-lain gitu. Itu potensi fraudnya sangat tinggi ya. Coba Anda bayangkan, bahkan kredit pintarnya pun tidak percaya dengan DC lapangannya sendiri. Ya, Anda tahu apa arti ini? Jangan melakukan pembayaran ke rekening pribadi. Ya, perusahaan itu ya bahkan tidak mempercayai karyawannya sendiri. Oke, jadi Anda kira DC lapangan atau DC-DC itu dikasihani apa? Dibaik-baiki oleh owner, oleh bos, oleh manajernya di kantor itu? Tidak. Ya, mereka itu sangat dicurigai oleh atasan-atasannya, gitu ya. Makanya yang namanya jadi kolektor itu nggak enak. Ya, bagi Anda yang jadi kolektor pinjol gitu ya, aduh, nggak ada masa depannya gitu ya. Udahlah, cari yang lain, insya Allah ada dapat kerjaan yang lain. Oke gitu. Nah, sekarang kita bahas di sini ya. Tertunggak selama 78 hari baru didatangi. Oke ya. Setelah Anda sudah galbay 2,5 bulan lebih gitu kan, baru didatangi oleh DC lapangan dengan total tagihannya 3.315.000 gitu ya. Jadi tidak kecil, tidak gede, semuanya itu didatangi oleh DC lapangan dan itu bagus. Ya, kata siapa didatangi DC lapangan itu adalah malapetaka? Bukan, malah sebalikannya. Malah bagus ketika Anda itu didatangi DC lapangan. Kenapa? Karena yang pertama, hidup Anda jadi lebih tenang. Setelah Anda didatangi oleh DC lapangan, lalu Anda menjalani hidup Anda seperti biasa, Anda akan berpikir, loh, ternyata gitu-gitu aja ya didatangi oleh DC lapangan pinjol itu ya. Saya kira saya mau dibunuh, saya mau digantung, saya mau diseret, ya, saya mau ditelanjangi dan lain-lain gitu kan. Mungkin Anda kira akan seperti itu, ya. Tidur cemas, tidur nggak enak, makan nggak enak, nggak selera karena nungguin DC lapangan datang atau enggak. Ya, setelah didatangi, gitu-gitu aja. Jadi dalam pinjol, tidak semuanya yang kita takutkan itu buruk untuk kita, jelek untuk kita, tidak ya. Ya, bahkan ketika Anda sudah didatangi oleh DC lapangan tersebut dan Anda bilang tidak ada dan saya tidak bisa bayar, maka si DC lapangan ini akan laporan ke atasannya bahwa Anda ini sudah ditagih dan tidak berhasil. Sehingga nanti pihak pinjolnya akan segera mengklaim asuransi agar mereka tidak rugi. Ya, karena tahu Anda tidak bisa bayar, Anda tidak akan bayar. Sedangkan uangnya ditunggu oleh para investor. Gimana nih caranya nih? Nasabah sudah ditagih, sudah dikunjungi, tapi tetap tidak mau bayar. Ya, investor nunggu, mana uang saya?
Mana uang saya? Nah, pinjolnya agar bisa mengembalikan uang investor, maka pinjol ini mengklaim asuransi. Dan yang enaknya kalau pinjaman Anda sudah diklaim asuransi, itu di slip OJK-nya auto lunas. Ya, auto lunas. Silakan cek slip OJK Anda bagi Anda yang sudah didatangi oleh DC lapangan. Jadi jangan takut-takut yang namanya DC lapangan itu ya. Guys, DC lapangan itu masih makan nasi. Tanyain ya ketika ada datang ke sini. Bang, udah makan belum? Oh belum, mau makan tah. Paku, mau makan paku. Palu enggak? Palu sambal lada. Ya kan? Palu saus tiram, mau enggak? Ya enggak mau. Ya kan? Loh, saya kira DC itu keras. Ya kan? Mau makan palu, mau makan paku, mau makan beling. Ya kan? Beling dibakar. Gitu kan? Bumbu rendang. Loh, ternyata masih manusia ya orangnya gitu kan ya. Seperti itu. Ya, kecuali andanya galbay pinjol di tahun 2000 ya 2354 ya, yang nagihnya itu AI, robot gitu kan. Ya kalah mungkin kita secara fisik melawan robot tersebut, robot dari besi. Ya kan, misalkan mukul kita, waduh rasanya kayak gimana ya kan dipukul sama besi ya. Tapi ini masih sama-sama manusia, masih punya rasa takut, rasa kemanusiaan dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka itu para DC-DC itu bukan robot gitu. Oke ya. Lalu di sini ya kan. Di sini ini rahasianya nih ya. Ini untuk penenang Anda lagi. Gini. Sehubungan dan lain-lain bla 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 gitu kan. Di sini kalimatnya untuk menghindari denda harian yang akan terus berjalan, mohon segera melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal sekian-sekian. Jadi, ketika Anda sudah didatangi oleh DC lapangan dan stay galbay. Nih banyak yang bertanya, "Bang, kalau galbay terus gimana resikonya?" Resikonya adalah denda harian yang akan terus berjalan sampai 100%. Misal Anda pinjamannya 3 juta, ya sudah sampai 6 juta. Ya, yang artinya apa? Yang artinya di sini telah menjelaskan bahwa ketika Anda itu gagal bayar seterusnya, maka Anda hanya akan dikenakan denda harian. Ya, tidak ada yang namanya dihukum penjara, ya, kriminal, ya kan, penggelapan dana, pemalsuan, kabur, gitu kan. Tidak ada, oke. Yang namanya galbay itu, yang pertama denda hariannya makin banyak, sampai 100% kalau dipinjol. Yang kedua, konsekuensinya adalah masuk slip OJK dan kita tidak bisa kredit-kredit lagi. Gitu. Sudah. Jadi, yang namanya DC lapangan ini final juga. Final puncaknya. Lalu ketika sudah final mau apa? Ibaratnya gitu. Anda sudah didatangi oleh DC lapangan. Itu adalah finalnya. Lalu apa? Akan ada apa lagi? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Berakhir. Yang mana nanti Anda sudah tidak akan didatangi oleh DC lapangan. Tidak akan didatangi lagi oleh DC lapangan tersebut. Ya, karena sudah tahu Anda tidak akan mau bayar. Anda stay galbay. Gitu kan. Bahkan kolektornya pun stay galbay. Nah, maksudnya gimana Bang kolektornya stay galbay? Kolektor pinjol, DC lapangan pinjol, yang sok-sok munafik itu pada minjol dan pada galbay juga. Ya, hanya saja mereka masih muda, ya kan? Masih polos, masih apa ya? Aduh, masih bodoh lah gitu bisa dibilang ya. Mohon maaf ya, masih bodoh. Mereka walaupun mereka galbay, mereka itu marahin orang galbay. Ya, mereka minjol, tapi marahin juga orang yang minjol. Yaitu DC-DC SMP, ya kan, lulusan SMP atau bahkan lulusan SMA, gitu masih gitu. Masih bisa didoktrin oleh perusahaannya atau atasannya, gitu. Oke. Nah, sekarang begini, ya, untuk Anda. Bang, saya beneran takut. Ya kan, saya takut sekali didatangi oleh DC lapangan begini-begini. Nah, saya ada satu cara. Cara ini sangat ampuh. Ya kan, win-win solution, tidak akan ada keributan, tidak akan ada ketegangan dan lain-lain. Yaitu apa? Yaitu adalah uang bensin. Ya, uang bensin sebulan sekali 50.000. Oke, ya kalau bisa 30.000. Ya kan. Nah, ini catatannya untuk orang yang sangat takut sekali. Wah, ketakutan gitu ya. Solusinya apa? Adalah uang bensin yang Anda berikan kepada DC lapangan tersebut. Dan sebulan sekali. Dan Anda harus bilang, "Bang, saya lagi nggak ada. Ini saya di rumah." Gitu kan. Lagi nggak kerja. Kalau kerja sih pasti, ya kan. Anda membualnya itu, saya bayar pasti gitu kan. Nah,
Berhubung saya nggak kerja, ini saya ada uang bensin untuk masnya, gitu kan. Dan kalau bisa si mas saya nanti ngumpulin lagi. Nah, mas tolong kesininya sebulan lagi aja, gitu kan. Kalau nanti saya ada, ya saya mungkin saya cicil. Kalau nggak ada, ya saya paling kasih uang bensin lagi aja. Tapi bulan depan lagi mas, gitu. Ya itu win-win solution. Ya, dia pulang bisa ngerokok, bisa isi bensin, bisa makan, gitu. Oke, sebulan sekali. Itu untuk orang yang sangat ketakutan sekali ya. Kalau untuk orang-orang seperti kita, Raja Galbay, prajurit Raja Galbay, Panglima Raja Galbay, bahkan tidak perlu menemui DC lapangan tersebut ya. Nggak perlu menemui DC lapangan tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.